Weekend, kemudian kita review IHSG di akhir bulan November yang kayaknya tidak sesuai dengan prediksi karena berharapnya kan adalah IHSG agak cukup koreksi nih di bulan November supaya tarikan di window dressing di Desembernya oke. Tapi ternyata masih oke banget ternyata, Betul. masih nyambung September, Oktober, November nih Gelson. Point of view kamu gimana? Sebenarnya karena ada Purbaya sih. Kalau kemarin-kemarin kita tarik ke Purbaya belakang, efeknya masih panjang ya sampai efeknya sekarang masih ya? panjang. Kalau kita tarik ke belakang kan sebenarnya Bu Sri Mulyani itu udah sangat-sangat lama memegang posisi Menq. Jadi mungkin apa yang berlaku beberapa belas tahun terakhir ini nggak berlaku di masa Purbaya. Jadi kita bisa ngeliat ke depannya mungkin potensi upside-nya masih sangat-sangat tinggi dengan ditopang lagi sama fundamental ekonomi yang bagus di Indonesia. Dan kalau kita lihat makro dari luar itu sebenarnya jelek, lumayan nggak bagus-bagus amat ya. Tapi fundamental ekonomi Indonesia tuh terlalu bagus sampai akhirnya mungkin investor-investor baik domestik maupun luar negeri juga ngelihat juga, akhirnya ngelirik juga gitu. Terus ditambah dengan ada policy stance-nya growth dari Pak Purbaya ini juga nambah sentimen investasi yang lebih bagus lagi ke depan. Dan biasa kalau misalnya kita lihat kan Desember itu cukup kental dengan window dressing, dan kita lihat dari statistiknya itu sebenarnya emang setiap Desember itu dari kalau kita tarik data 10 tahun terakhir cuma 2 kali doang yang dia merah, yaitu tahun lalu 2024 karena ada potensi Trump kepilih dan lain-lain jadi akhirnya takut, terus juga tahun 2022 di mana ada quantitative tightening yang dilakukan sama The Fed akhirnya ngebuat itu dua tahun itu doang 2024 sama 2022. Tapi kita lihat sekarang sih harusnya kalau ditarik lagi secara average kurang lebih 2,5 atau 2,4% gitu. Jadi kalau misalnya kita ambil berdasarkan tesis itu menggunakan harga sekarang kurang lebih bisa di 8.700 itu bisa IHSG. Oke. Luar biasa banget. Tapi kalau misalnya kita secara sentimen begitu ya Gelson, ini yang paling mendominasi untuk menahan penguatan atau sebaliknya begitu untuk IHSG apa? Kalau yang menahan nih. Kalau yang menahan kemungkinan besar hampir, kalau aku lihat sih hampir nggak ada ya. Paling cuman ini sih potensi di mana di luar negeri itu terutama di Amerika. Amerika kan ada korelasi juga di Indonesia karena kita punya trade juga banyak di Amerika. Kalau misalkan ternyata ada AI bubble itu benar-benar terjadi, kalau misalnya kita sekarang kan bisa lihat PE ratio dari masing-masing, terutama Magnificent Seven company itu sangat-sangat tinggi, dan kita lihat juga total secara S&P itu udah mendekati tahun 2000. Jadi kita bisa ngambil kesimpulan ini cukup agak mengkhawatirkan, walaupun sebenarnya tahun 2000 itu kan perusahaan-perusahaan yang menopang itu sebenarnya nggak ada earnings-nya, tapi kalau kita lihat sekarang kan earnings-nya lebih tebal. Paling itu satu sisi yang perlu kita lihat, di mana sentimen makroekonomi juga nggak terlalu oke-oke banget, dan juga ada fear di pasar saham di luar negeri terutama. Dan kedua, ada potensi geopolitik di Taiwan, karena kemarin juga Takaichi ada ngomong juga terkait dia mau include kalau misalkan emang China ada rencana untuk invasi Taiwan atau gimana itu, jadi dia mau ambil alih juga, jadi dia mau campur tangan. Tapi kemarin ternyata Trump malah udah ngomong juga ke Takaichi bahwa kalau bisa sekarang China sama US tuh pengen damai-damai aja gitu. Ini mungkin menjadi sentimen yang bagus juga bagi investasi, tapi tetap karena kalau kita lihat sebenarnya dari news terakhir, Taiwan itu dia ningkatin dia punya budget untuk military. Japan pun begitu. Jadi ini menjadi salah satu concern juga, karena ini bakal, kalau misalkan mereka spending itu kan berarti mereka ada ketakutan tertentu tuh, dan itu kan buat tahun depan itu kan juga menjadi salah satu hal yang perlu kita cermati sih, dan kita perlu lihat lagi ke depan kondisi seperti apa. Aksi dari investor asing sendiri ini seperti apa? Seberapa kuat sebenarnya untuk bisa memberikan gambaran bahwa kondisi IHSG kita memang cukup performanya cukup baik karena memang sokongan dari fundamental gitu Gelson. Karena kan kemarin sempat ada rebalance MSCI di hari Senin, ada koreksi tapi tipis, ternyata besoknya balik lagi boom gitu ya. Nah ini seperti apa sebenarnya aksi asing di market kita? Kalau misalnya kita tarik year to date, sebenarnya kita punya net flow itu masih outflow. Jadi saya lupa angkanya berapa, cuma masih lumayan cukup tinggi. Dan itu kan mencerminkan juga bahwa kita tarik year to date kita punya rupiah juga sebenarnya lumayan agak melemah juga, dan itu kan mengindikasikan bahwa kalau misalkan emang rupiah kita melemah, itu kan investor dapat gain berapapun nanti juga kegerus juga sama course-nya kita punya. Itu akan membuat investor juga masih agak takut-takut juga, ditambah geopolitik dan juga makroekonomi yang kurang oke, masih less likely untuk mereka itu mau
invest di kita. Mungkin kalau misalkan dari segi makroekonomi udah lebih membaik dan lain-lain, ada inflow mungkin terjadi. Tapi kita perlu ingat juga bahwa di Indonesia itu kita sangat kental dengan perlunya inflow asing dan juga FDI. Karena kalau misalkan ada FDI itu kan kita punya nilai kurs rupiah itu kan lumayan kencang, di mana kemarin ringgit Malaysia juga ada FDI dari Nvidia dan itu kan bisa sampai ringgitnya sampai wah naiknya parah banget gitu. Itu mencerminkan juga bahwa Southeast Asia terutama di negara-negara yang masih berkembang seperti kita itu perlu adanya sentimen dari luar negeri, ada FDI dan juga ada inflow. Tapi kalau misalnya kita lihat sebenarnya dari sisi fundamental kita itu sebenarnya masih kokoh-kokoh aja, bahkan bank itu masih tetap kreditnya masih lancar walaupun sebenarnya ada yang minus juga, cuman secara overall tuh masih lancar dan masih growth walaupun agak sedikit melemah gitu. Kalau misalkan berdasarkan dari laporan yang kemarin di minggu lalu diumumkan gitu. Oke. Tapi kalau misalkan kita lihat secara inflow begitu ya, seberapa besar sih inflow asing ini kalau misalkan kita lihat bisa menjadi katalis bagi penguatan IHSG dan juga untuk rupiah? Kita bisa lihat bahwa kayak kemarin misalkan di Malaysia ada dia punya ringgit, itu kemarin akan ada FDI dari Nvidia, dia itu naiknya lumayan besar dan itu kan menjadi suatu benchmark juga bagi Indonesia bahwa kita tuh sangat tergantung sama FDI sama inflow. Karena kalau misalnya kita lihat inflow itu sangat-sangat berpengaruh, terutama kan sekarang kalau misalnya kita lihat di laporannya Bursa Efek, itu jelas bahwa kita punya investor domestik itu sekarang 75%. Investor domestik 75% dan kenapa bisa begitu? Karena kita lihat bahwa dari dana dari asing ini belum terlalu masuk karena mereka masih cukup ketakutan juga karena kalau misalnya kita lihat sekarang ini seasonnya sekarang ini lebih ke arah saham-saham konglomerasi yang berterbangan dan kita belum melihat saham-saham fundamental kayak misalkan perbankan, big four banks, terus juga dari consumer staples segala macam belum terlalu naik banget. Ini kan biasanya kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang fundamentally bagus ini kan sangat-sangat terkorelasi dengan investor-investor asing. Dan ini kan mencerminkan dari data bahwa masih net outflow, kalau misalnya dari year to date, terus kita juga masih ngelihat bahwa sentimen makroekonomi lagi masih kurang bagus. Jadi ini masih kita masih perlu ada inflow lagi segala macam dan untuk bisa nopang IHSG itu bisa naik lagi. Dan kalau misalkan saya tarik kurang lebih ngitung-ngitung gitu ya, saya masih tetap kekeh di poinnya saya di mana beberapa bulan terakhir kita ambil angka IHSG di akhir tahun kurang lebih masih di 8.600-an mendekati 8.700 kurang lebih begitu. Oh, 8.700 ya. Hampir. Kita kan pernah bahas ini kalau yang sekarang masih di bawah standar deviasi 1,5 ya IHSG yang harusnya sebenarnya secara level Pak Purbaya kan optimis 9.000, ini bisa 9.200 tapi 8.700 aja udah is a good thing ya.